terang Ya. tadi ya Pak. Nah, mungkin di sini Sobat Cilok masih belum familiar dengan era terang tadi. Mungkin bisa Bapak jelaskan juga Pak terkait aplikasi era terang itu seperti apa? Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang mau membuat 2 surat keterangan, berarti tadi persyaratan fisiknya juga menyesuaikan ya Teh ya. Simple tapi itu bukan hal yang penting ya Pak ya untuk data-data diri itu ya Pak ya. Nah, kemudian terkait ijazah mungkin Pak, kalau misalkan ada pemohon dia sudah lulus nih Pak sekolahnya SMA atau misalkan kuliah, tapi belum mendapat ijazah. Apakah ijazah itu memang harus menunggu ijazah itu atau seperti apa Pak? Teguh berdiri di jalan terang, kejujuran bagaikan dinding yang kuat. Sistem hidup tanpa ruang kelam, anti penyuapan membakar semangat. Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilok, kembali lagi di podcast Cilok. Cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan. Suatu platform resmi dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai sarana untuk memberikan informasi baik itu pelayanan maupun informasi hukum kepada masyarakat. Nah, Sobat Cilok, dalam episode kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber, yaitu Panitra Muda Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak Bogan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya? Baik. Baik. Dan juga Teh Alfrida, petugas PTSP Hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Selamat sore Teh Alfrida. Selamat sore Teh. Apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Pak Bogan, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait apa? Jadi di sini saya akan menerangkan salah satu layanan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu layanan mengenai permohonan surat keterangan yang diajukan secara elektronik yang didaftarkan oleh pemohon melalui aplikasi Era Terang. Aplikasi Era Terang Ya. tadi ya Pak. Nah, mungkin di sini Sobat Cilok masih belum familiar dengan Era Terang tadi. Mungkin bisa Bapak jelaskan juga Pak terkait aplikasi Era Terang itu seperti apa? Jadi aplikasi Era Terang itu aplikasi yang berbasis web. Yang berbasis web itu aplikasi yang merupakan produk dari Ditjen Badan Peradilan Umum. Era Terang itu sebenarnya singkatan dari elektronik surat keterangan. Era Terang. Untuk mengajukan surat keterangan secara elektronik yang didaftarkan oleh pemohon secara online melalui aplikasi itu. Oh, jadi Era Terang. Era Terang itu aplikasi ya Pak untuk Aplikasi. tadi untuk mengajukan permohonan surat keterangan melalui secara elektronik. Ya, namanya aplikasinya Era Terang. Nah, sebenarnya latar belakang atau manfaat dari aplikasi ini sendiri seperti apa, Pak? Jadi aplikasi ini semua aplikasi kan tujuan kan memudahkan pelayanan ya. Jadi salah satu pelayanan memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan surat keterangan secara elektronik di mana diajukan pada pengadilan di mana pemohon itu tinggal atau berdomisili. Kemudian aplikasi ini memungkinkan pemohon dapat mengajukan permohonan surat keterangan dimanapun dan kapanpun. Jadi Melalui HP, tablet, terus laptop, komputer, selama ada akses internet. internet ya, Pak. Terus aplikasi ini memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tuh nggak perlu bolak-balik untuk minta surat keterangan. Kalau dulu kan kalau minta surat keterangan masyarakat harus atau pemohon surat keterangan harus ke pengadilan. Buat surat permohonan dulu ya gitu ya, Buat Pak. surat permohonan, terus tanya-tanya persyaratan, terus balik lagi memenuhi syaratan. Misalnya saya cek SKCK harus ke ini dulu. Ini nggak perlu. Oh. Jadi cuma sekali
setelah mendaftar di aplikasi ini, sekali pengadilan, setelah isi, terus sekali pengadilan, udah gitu. selesai gitu. Jadi Selesai. untuk mempermudah masyarakat ya, pasti Betul. untuk tujuan aplikasi itu diluncurkan, dibuat oleh Mahkamah Agung, pasti tujuan utamanya itu untuk mempermudah masyarakat Betul. gitu ya Pak. Nah untuk surat keterangan sendiri, itu surat keterangan apa saja Pak yang bisa kita buat surat permohonannya melalui aplikasi Era Terang ini Pak? Surat keterangan itu, surat keterangan tidak pernah terpidana. Kemudian surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid. Khusus untuk surat keterangan ini cuma bisa didaftarkan pada Pengadilan Negeri Niaga. Oke. Kemudian surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya. Kemudian surat keterangan dipidana karena kelalaian ringan atau alasan politik. Kemudian surat keterangan tidak mempunyai tanggungan utang, baik secara perorangan atau badan hukum, yang menjadi tanggung jawabnya dia, yang merugikan keuangan negara. Itu bisa surat permohonan dibuat melalui Era Terang. Ya. Nah mungkin dari Sobat Cilok ini ada yang mau membuat salah satu surat keterangan tadi Bapak sebutkan, kira-kira cara mengajukannya seperti apa? Mungkin Teh Afrida bisa bantu menjelaskan terkait cara mengakses atau membuat surat permohonan melalui Era Terang ini seperti apa Teh? Jadi untuk pembuatan surat permohonan melalui Era Terang ini, Sobat Cilok mungkin bisa mengakses websitenya terlebih dahulu ya di eraterang.badilum.mahkamaagung.go.id. Nanti buat Sobat Cilok yang belum punya akun bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu. Lalu setelah itu bisa masuk ke dalam Era Terangnya sesudah daftar akun. Lalu ada pilihan untuk jenis surat keterangannya, alasannya apa, lalu ke pengadilan mana surat permohonan ini mau diajukan. Lalu nanti Sobat Cilok akan diminta mengupload beberapa dokumen yang dimana salah satunya adalah pas foto. Jadi pastikan pas foto yang diupload oleh pemohon itu adalah pas foto dari file asli yang formal, jadi bukan foto selfie. Karena banyak sekali yang pakai foto selfie ya. Gitu. ada sering ya Teh kayak gitu? Sering enggak, tapi ada beberapa. Oh gitu. Jadi harus foto formal ya Sobat Cilok, apalagi pakai filter, jangan ya Teh filter ada bunga-bunganya Ada gitu. gaya miring. gitu. Jadi harus foto formal ya Sobat Cilok ya, kayak pas foto gitu ya. Terus kemudian setelah mengakses surat permohonan itu, selanjutnya seperti apa Teh? Nanti pada tahap akhir si Era Terang ini akan ada surat permohonan yang tinggal dicetak oleh pemohon yang sudah mengisi data diri dari tahap-tahap sebelumnya. Nanti surat permohonannya tinggal dicetak, lalu ditandatangani dan dilampirkan dengan persyaratan fisik yang lainnya. Yang dimana persyaratan fisiknya itu ada fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi ijazah terakhir dari pemohonnya 1 lembar, fotokopi SKCK yang dilegalisir cap basah atau mungkin sekarang sudah TTE ya. Lalu pas foto ukurannya 4x6 sebanyak 2 lembar, lalu surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000. Gitu. Nah kalau misalkan ada masyarakat yang mau membuat 2 surat keterangan, berarti tadi persyaratan fisiknya juga menyesuaikan ya Teh ya? Menyesuaikan, dan di Era Terangnya pun diisi 2 kali. 2 kali. Jadi kalau contohnya banyak perangkat desa ya, perangkat desa itu biasanya butuh 2 surat keterangan, tidak terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Berarti di Era Terang pun pengisiannya harus 2 kali juga. Gitu. Jadi mungkin Sobat Cilok ada yang membuat surat keterangan, silakan mengakses melalui Era Terang tadi ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Teh Afrida terkait caranya dan juga persyaratan fisik yang harus dibawa. Nah, untuk biayanya sendiri berapa Pak? Untuk biaya pembuatan surat keterangan, adakah biaya untuk Biaya pembuatannya? itu cuma PNBP aja 10.000. PNBP. Nggak ada biaya lain. Nggak ada biaya lain ya Teh ya, selain di luar PNBP itu ya? Iya, per masing-masing sukatnya Rp10.000. 10.000. Jadi kalau 2 berarti Rp20.000. Gitu. Nah, kemudian mungkin ada beberapa Sobat Cilok ataupun masyarakat yang mau membuat surat keterangan atau permohonan surat keterangan tapi rumahnya jauh nih Teh misalkan ya. Apakah bisa diwakilkan untuk pembuatan surat keterangannya ini? Bisa diwakilkan, tapi harus ada surat kuasa dari pemberi dan penerima. Tapi untuk
surat permohonan dan surat pernyataannya tetap harus ditandatangani dan diisi oleh pemohon sendiri. Gitu. Jadi untuk sebatas hanya untuk mendaftarkan ke kita aja ya Teh, tapi untuk mengisi maupun tanda tangan itu semuanya wajib pemohon langsung yang mengisi dan juga menandatangani dokumen-dokumen terkait. Nah, kemudian mungkin Pak Bogan, apa sih kendala yang seringkali terjadi ketika masyarakat itu ingin membuat surat keterangan? Gitu ya. Mungkin Oh Afida ya, yang bagian Teh PTSP ya. yang berhubungan langsung ya Hubungan dengan langsung, masyarakat. biasa Mungkin bisa dijelasin nggak Teh kendalanya apa gitu? Berdasarkan pengalaman Teteh. Ada beberapa kendala yang memang dikeluhkan oleh pemohon surat keterangan ya. Jadi yang pertama itu terkait aktivasi akun. Jadi ada beberapa pemohon yang ketika sudah daftar datang ke PTSP dia mengeluhkan tidak bisa masuk ke dalam akun era terangnya. Jadi untuk Sobat Cilok yang sudah daftar akun, kita akan tanya dulu apa memang sudah benar daftar akunnya, mengisi alamat email yang dituju, lalu mengisi password. Kalau memang sudah benar mendaftarkan akun dan ada kendala tidak bisa masuk, itu Sobat Cilok bisa melihat atau mengecek email yang sudah diisi pada saat pendaftaran era terang tersebut. Karena di email itu nanti ada link yang dikirimkan dari sistem era terangnya ini. Entah itu masuk ke inbox kotak masuk atau masuk ke spam atau masuk ke penting, dicek di salah satu menu itu. Nanti linknya itu diklik aja, nanti Sobat Cilok akan diarahkan ke salah satu page atau halaman, di close dulu, lalu dibuka kembali akun era terangnya. Jadi harus aktivasi dulu baru bisa masuk ke jadi dalam jangan akun era langsung terangnya. jangan langsung login Benar. pakai email daftarkan tadi, tapi emailnya itu harus kita aktifasi dulu caranya tadi. Cek email ya Sobat Cilok ya. Jangan lupa diaktifasi dulu melalui email. Ada kendala lain mungkin Teh? Kendala selanjutnya ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan ya. Jadi banyak Sobat Cilok yang mengeluhkan ketika sudah mengisi era terangnya, sudah mengisi data diri yang diperlukan, sudah mengupload beberapa dokumen yang diperlukan, itu ketika pencetakan dokumen tidak bisa dicetak, download gagal atau dokumen yang dibuka itu kosong. Jadi buat pemohon, buat Sobat Cilok yang menemukan kendala seperti ini, silakan langsung datang aja ke PTSP Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Nanti kita akan bantu terkait kendala yang satu ini. Oke. Nah, kemudian Pak, apakah kalau misalkan untuk era terang ini kan harus diakses secara online ya Pak ya? Kalau misalkan ada pemohon atau Sobat Cilok yang terkendala terkait perangkatnya, itu seperti apa Pak? Oh, kita ada sediakan seperti komputer ya di pojok apa namanya? Pojok era terang ada kita bantu nanti sama petugas cara misalnya dia nggak ngerti kita bantu. Terus saya nambahin lagi. Nah, untuk mendaftar ke era terang itu kan harus punya akun ya. Jadi akun. Jadi sebelum login ke aplikasi era terang itu punya akun itu kan daftarkan nama dan emailnya. Terus nanti muncul di emailnya ada notifikasi, ada link yang ditautkan, tautan link diklik. Nah itu untuk aktivasi. Akun itu cuma satu. Jadi kalau misalnya mengajukan beberapa ini, cuma satu akun aja, nggak perlu daftar lagi. Jadi setelah daftar akun, masuk lagi ke era terang, baru daftar emailnya, baru minta layanan apa. Nanti kalau mau misalnya yang pertama tidak terpidana, yang kedua tidak dicabut akun. Hak pilihnya. Nah, yang kedua itu nggak perlu daftar akunnya lagi. Karena udah, jadi tinggal masukin email aja. Tinggal masukin email. Jadi itu, ataupun bulan depan mau bikin surat keterangan masih bisa dipakai ya Pak? Sampai kapanpun masih bisa. Jadi nggak perlu selalu, kalau mau buat permohonan surat keterangan, buat akun lagi, enggak. Tapi bisa dipakai terus. Nah, menarik Bapak yang terkait dengan tapi tadi apa teh namanya pojok era terang. Ya, itu jadi Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu ada yang namanya pojok era terang. Itu kita pemohon atau Sobat Cilok bisa menggunakan perangkat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu untuk mengakses era terang. Itu berbayar nggak Teh? Tidak dipungut biaya. Oh, itu sudah fasilitas dari kantor untuk pemohon. Jadi memudahkan pemohon untuk yang nggak punya device mungkin bisa dipakai. Jadi Sobat Cilok nggak usah khawatir, walaupun Sobat Cilok mungkin terkendala dengan perangkatnya ya gitu. Jadi Sobat Cilok
datang aja ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Pengadilan Tasikmalaya sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengakses website Erang Terang. Sudah ada komputer yang bisa digunakan oleh masyarakat dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi Satu lagi, itu letaknya di lobi ya, di depan PTSP, jadi nggak jauh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada pemohon yang kurang ini update, nanti petugas kita bantu. bisa langsung. Jadi Sobat Cilok gak usah khawatir ya Pak Ya. ya, semua kita bantu dan sudah kita Oke. fasilitasi oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya terkait hal itu. Nah Bapak, selain itu mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin terkait kendala atau tentang surat keterangan ini? Jadi gini ya, apa namanya? Nah, untuk mengajukan permohonan ini, pemohon itu harus apa namanya? Memperhatikan data-data Itu yang kenapa terkait Pak? dengan persyaratan. Jadi ada KTP tadi, ada ijazah, ada kartu keluarga, ada akte kelahiran. Harus dicek dulu apakah data itu udah sama atau sinkron. Kalau belum ya harus diperbaiki. Karena contohnya seperti ini. Nah, yang namanya orang Sunda kan ada yang namanya Komaria di akte lahirnya, dipanggilnya Kokom, di KTP Kokom Komaria. Iya, Nah, iya. itu kan Nah, nggak itu gimana? sinkron. Ya itu harus dirubah. KTP-nya harus kita rubah dulu. Diperbaiki dulu ya, Pak, dulu. Saya Suryana namanya karena dipanggilin Nana Suryana di KTP. Ditambah-tambahin gitu ya Betul. Pak ya. Nah itu harus diperhatikan ya Pak Diperhatikan ya. benar nick-nya antara KTP dengan apa namanya? Dengan kartu keluarga, terus nama orang tua. Nama orang tua juga gitu, sama. Ini orang Sunda kan kalau dihitas segini nama panggilan kayak tadi Nana, panggilan orang tuanya ini di Nama akte lahirnya panggilannya. Suryana, di kartu keluarga Nana Suryana. Karena biasanya di sini kan kalau mengurus KTP atau kartu keluarga, mereka menyuruh lagi ke orang lain. Mungkin minta tolong Nah, perangkat itu. desa atau gimana Iya. gitu ya Pak ya. Itu. Sama satu lagi, kartu tanda penduduk itu kan emang apa namanya yang tidak ada batas akhirnya itu. Oh yang Seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Tapi bukan berarti nggak diupdate. Oh gitu. Oh iya benar-benar. Kalau Ya misalkan kan, misalnya ada perubahan, tadinya menikah, terus cerai atau sebelumnya sebelum menikah udah menikah gitu. Kemudian mengenai pekerjaan, di KTP-nya pelajar, padahal dia dulu lulus tahun berapa. Nah itu kan begitu mau ngajuin permohonan, dia mengajukan permohonan untuk pekerjaan sebagai aparat desa. Misalnya. Sementara pekerjaannya pelajar, mahasiswa. Nah itu kalau bisa perlu diupdate. Diupdate ya Pak Bukan ya. berarti seumur hidup nggak diupdate. Betul. Sama kemarin terakhir tuh ada penggantian antar waktu anggota DPR. Di KTP-nya dia anggota DPR, anggota DPRD, sedangkan dia mengajukan permohonan untuk sebagai anggota DPR kan nggak sinkron. nggak sinkron ya, Pak ya. Jadi Ternyata dari tahun 2019 sampai 2024 dia anggota DPR, 2025 tidak terpilih. Di 2025 kemarin ada anggota DPR yang digantikan sama dia. Nah, begitu diajukan kan nggak sinkron. Iya, nggak Anggota relevan DPR ya. mengajukan permohonan sebagai anggota DPR. Itu jadi hal-hal yang harus perhatikan juga ya. Mungkin menurut simple tapi itu bukan hal yang penting ya Pak ya untuk data-data diri itu ya Pak ya. Nah kemudian terkait ijazah mungkin Pak, kalau misalkan ada pemohon dia sudah lulus nih Pak sekolahnya SMA atau misalkan kuliah, tapi belum mendapat ijazah, apakah ijazah itu memang harus menunggu ijazah itu atau seperti apa Pak? Kalau saya biasanya kan dia ada akad ijazah SD, SMP, SMA kan. Kalau misalnya dia pakai apa namanya pakai gelar SA, ada surat keterangan dari kampus yang misalnya belum keluar. Oh gitu. Cuman atau kalau misalnya dia nggak mencantumkan gelar atau cuma lulusan SMA, dia bisa pakai salah satu ijazah SD, ijazah SMP, SMA. gitu. Itu menunjukkan hubungan dia, kan ada nama ayah biasanya di Iya, situ. Dia menunjukkan hubungan dia namanya ini, namanya ini. Terus disinkronkan dengan data yang lain benar apa enggak. Gitu.
Oh gitu. Kalau pakai surat tanda tamat belajar yang biasanya keluar sebelum ijazah itu boleh juga Pak? Boleh juga, Boleh asal juga. resmi. Asal resmi dikeluarkan oleh Oleh sekolah yang ataupun universitas yang bersangkutan Betul. ya Pak ya. Jadi itu terkait tadi data diri. Jadi Sobat Cilok harus perhatikan betul, jangan sampai ada perbedaan data. Karena ini juga sebenarnya bermanfaat juga untuk Sobat Cilok kalau ke depannya nanti ya Pak ya. Kalau misalnya ada perbedaan itu juga akan menghambat ya Pak ya. Dan itu bisa merugikan loh. Oh iya. Misalnya seperti tadi namanya Suryana. Ternyata di KTP-nya Nana Suryana. Kan kita untuk misalnya tidak pernah terpidana. Kita penelusurannya data itu kan dari SPP kan. Iya. Ternyata ada nama Nana Suryana pernah terpidana, sedangkan dia belum pernah. Yang rugi dia sendiri. Iya betul. Jadi Jadi itu yang manfaatnya Sobat Cilok. Kenapa memang perihal data pribadi itu sangat penting di pembuatan surat keterangan gitu ya Pak ya. Nah menarik sekali Sobat Cilok. Namun kayaknya karena waktu yang terbatas ya Pak ya. Nah, tapi jangan khawatir Sobat Cilok, kalau misalkan masih ada pertanyaan yang ingin Sobat Cilok tanyakan terkait surat keterangan ataupun layanan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Sobat Cilok bisa mengirim pertanyaan atau bertanya melalui WhatsApp on call Pengadilan Negeri Tasikmalaya ataupun sosial media seperti Instagram dan Facebook. Nanti bisa dicek di website Pengadilan Negeri Tasikmalaya gitu ya Pak ya. Okay. Mungkin sebelum kita tutup sesi episode kali ini, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pesan kepada masyarakat khususnya mungkin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak closing statement mungkin. Oke, jadi buat surat keterangan itu nggak sulit dan memudahkan gitu, melalui era terang itu. Terutama yang daerahnya jauh seperti Cipatujah, manfaatkanlah gitu. Karena itu hemat waktu, biaya. Gitu. Iya, gitu. Sebelumnya terima kasih Pak Bogan dan Teh Alfrida sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast Cilok. Ya. Sobat Cilok, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di episode Cilok selanjutnya dan tentunya dengan informasi yang semakin informatif dan juga menarik untuk Sobat Cilok. Jadi selalu nantikan episode-episode Cilok selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like. See you di episode selanjutnya. Bye-bye! Di Tasikmalaya selamat pagi. Pengadilan negeri berputar lagi, mencari keadilan setinggi langit. Di ruang tamu online kita bertemu lagi. Cilok di tangan